Selamat siang semuanya. Selamat siang, Kak. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat kok? Sehat. Atau ada yang sakit? Sakit hati? Ya. Tidak ada. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berkumpul bersama di sini. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada teman-teman semua berkaitan dengan karang gigi. Sebelum itu, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rosana Mian. Teman-teman biasa panggil saya Mian. Saya dari Prodi Kesehatan Gigi Poltekkes Universitas Kupang. Jadi kita langsung saja kepada materi saya hari ini berkaitan dengan karang gigi. Jadi karang gigi itu yang kami sering sebut itu dental calculus adalah sisa makanan yang mengandung mikroorganisme atau bakteri yang menempel pada gigi dalam jangka waktu lama yang mengalami pengerasan. Jadi sisa makanan ini yang kami juga bisa disebut dengan plak, yaitu endapan lunak yang melekat pada permukaan gigi yang berwarna putih kekuningan. Nah, jika teman-teman tidak membersihkan itu karang gigi sisa makanan atau plak tadi, maka lama-kelamaan itu sisa makanan itu akan mengeras. Nah, itu kalau misalnya sisa makanan itu dicampur dengan bakteri yang ada di dalam rongga mulut teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak dibersihkan, maka sisa-sisa makanan itu tadi akan mengeras dan terjadilah karang gigi. Yang kedua, macam-macam karang gigi. Yang pertama itu karang gigi supragingival dan karang gigi subgingival. Yang pertama karang gigi supragingival, yaitu karang gigi yang ada di atas satu gusi. Nah, seperti yang ada pada gambar ini adalah karang gigi supragingival. Itu yang ada di atas satu gusi. Yang kedua karang gigi di dalam yang disebut subgingival atau di dalam satu gusi ini. Ini ada di dalam satu gusi. Itu kalau misalnya gusi teman-teman itu terbuka, kalau misalnya sisa-sisa makanan yang dimakan oleh teman-teman setiap hari itu akan menempel di dalam saku gusi, masuk ke dalam saku gusi. Nah, apalagi kalau misalnya teman-teman tidak menyikat gigi, sisa-sisa makanan yang ada di dalam saku gusi tersebut tidak bisa terjangkau oleh sikat gigi. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak menyikat gigi, sisa makanan itu, kalau sisa-sisa makanan itu tidak dibersihkan, maka lama-kelamaan terjadi disebut karang gigi. Oke, yang berikut yaitu penyebab terjadinya karang gigi. Mungkin teman-teman tahu penyebab dari karang gigi. Hampir benar. Tapi kalau misalnya makanannya dulu itu tidak termasuk. Saya akan menjelaskan penyebab terjadinya. Jadi penyebab terjadinya karang gigi ini, yang pertama itu malas menyikat gigi. Kalau misalnya teman-teman itu malas menyikat gigi, otomatis kalau misalnya teman-teman itu makan setiap hari, kalau tidak menyikat gigi, sisa makanan itu akan menempel terus pada permukaan gigi. Nah, lama-kelamaan sisa makanan itu tadi itu akan mengalami pengerasan dan lama-kelamaan terjadinya karang gigi. Yang kedua, banyak mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula dan mudah melengket. Seperti yang ada pada gambar, seperti itu kopi, dari ini kue yang coklat, ini banyak sekali, permen. Itu adalah makanan untuk merusak gigi, yaitu terjadinya tadi karang gigi. Nah, ini kalau misalnya tidak dibersihkan tadi sisa makanan itu, maka akan menempel terus pada permukaan gigi. Yang ketiga, tidak membersihkan gigi dengan benang gigi sehingga menutup plak. Seperti yang pada gambar ini adalah plak. Plak ini kalau misalnya tidak menggunakan benang gigi yang ada di sela-sela gigi, kan kalau misalnya teman-teman itu tidak menyikat gigi atau biarpun menyikat gigi, kalau tidak terjangkau oleh sikat gigi yang ada di sela-sela gigi, sisa makanan itu akan menempel terus pada sela-sela. Teman-teman itu makan setiap hari itu makanan itu, sisa makanan itu akan menumpuk pada sela-sela gigi. Nah, walaupun teman-teman itu menyikat gigi, itu kalau yang di sela-sela gigi itu tidak bisa terjangkau oleh sikat gigi, maka gunalah benang gigi untuk
mengambil sisa-sisa makanan itu pada sela-sela gigi supaya tidak terjadinya tadi itu karang gigi. Yang keempat, kebiasaan merokok. Kalau yang perokok aktif itu bisa terjadi karang gigi. Karena apa? Karena asap rokoknya itu membuat hitaman pada gigi. Nah, lama kelamaan hitaman itu nanti terjadi karang gigi yang berwarna agak kuning kecoklatan. Itu warnanya karang gigi. Yang berikut yaitu pencegahan karang gigi. Mungkin teman-teman tahu itu pencegahan karang gigi. Mungkin teman-teman tahu pencegahan dari karang gigi. Oke. Oke, di sini saya akan menjelaskan pencegahan karang gigi. Kalau penjelasan dari teman-teman tadi itu termasuk rajin menyikat gigi. Oke, saya lanjut jelaskan. Yang pertama yaitu rutin menyikat gigi minimal 2 kali sehari, yaitu pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Kalau misalnya teman-teman tuh menyikat gigi itu dalam satu hari itu berapa kali? Itu menyikat giginya kapan pagi hari ini kampus. Pergi kampus setelah makan berarti atau sebelum makan? Kadang sebelum makan, tapi lebih banyak sebelum makan. Nah, harus kebiasaan itu harus diganti, yaitu pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Mungkin kebiasaan dari teman-teman selama ini menyikat gigi yaitu pagi sebelum makan dan malam sebelum makan. Nah, itu salah. Mungkin kebiasaan teman-teman selama ini yaitu menyikat gigi yaitu pagi sebelum makan dan malam sebelum makan. Nah, itu salah. Harus menyikat gigi setelah makan dan pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Oke, yang kedua, kurangi makanan dan minuman yang mengandung gula dan lengket yang seperti apa tadi? Coklat, permen, yaitu kalau misalnya teman-teman sudah sering minum kopi, syukur kalau misalnya minum kopinya hanya kopi saja. Kalau dengan gula itu bahaya, itu juga bisa merusak gigi, yaitu dengan terjadinya dari karang gigi. Oke, yang berikut, minum air putih yang cukup banyak. Minum air putih ini untuk mengurangi terjadinya plak. Nah, kalau misalnya teman-teman itu sudah makan, minum air, kita harus minum air putih supaya apa? Supaya sisa makanan itu bisa terangkat dari mulut atau gigi. Nah, kalau misalnya teman-teman itu pergi keluar atau jalan-jalan, tidak kan kalau misalnya kita ke jalan-jalan tidak bisa menyikat gigi pada saat kita di restoran, tidak mungkin lah kita misalnya atau di kan teman-teman langsung menyikat gigi setelah itu. Nah, kita harus membuat dengan air putih itu supaya terangkat oleh sisa-sisa makanan oleh teman-teman supaya tidak terjadinya yang dinamakan plak tadi atau lama-kelamaan plak itu tadi menjadi karang gigi. Itu plak itu tidak ada sisa makanan. Oke. Yang keempat, hindari merokok dan minuman beralkohol. Hindari merokok itu tadi supaya tidak terjadinya karang gigi. Nah, dan minuman beralkohol. Minuman beralkohol ini akan menyebabkan gigi teman-teman juga bisa plak karang gigi. Nah, beralkohol ini teman-teman itu kan misalnya kalau misalnya atau teman-teman tidak ada yang atau minuman alkohol tidak ada. Kalau misalnya yang orang tua bikin, karena mereka itu kalau setelah minuman pasti kan muntah ini akan menyebabkan terjadinya plak tadi. Nah, sisa-sisa makanan itu akan menempel. Kelima yaitu konsumsi makanan yang menyehatkan gigi yang seperti apa tadi, buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, buah-buahan di sini seperti apel, apalagi pisang dan buah-buahan lain. Nah, sayur-sayuran seperti apa di sini, kol, apalagi wortel, termasuk buah-buahan dengan sayur-sayuran yang atau teman-teman selama ini tidak makan sayur-sayuran pasti sering makan mie atau harus makanan sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, kebiasaan aku selama ini pasti sampai karena uang tidak cukup lah pasti beli mie gampang harus pulang ke kampus atau apa pasti beli mie atau beli apa sudah di depan pentol, apa gorengan, pasti malas masak sayur-sayuran. Harus kita makan sayur-sayuran bukan
setiap hari sih kalau misalnya intinya kita harus makan sayur-sayuran gitu dan buah-buahan. Yang berikut periksa gigi secara teratur. Kita harus periksa gigi secara teratur, itu pergi ke dokter gigi supaya kita mengetahui keadaan yang ada di dalam rongga mulut teman-teman semua, atau keadaan giginya teman-teman, supaya bisa dirawat oleh, kalau misalnya teman-teman itu ada karies tadi yang lubang gigi, atau misalnya tadi yang karang gigi, supaya bisa dibersihkan. Yang ketujuh, gunakan obat kumur. Nah, obat kumur ini yang kayak begini, ini adalah obat kumur. Nah, itu obat kumur itu untuk membuat gigi teman-teman itu sehat. Ini untuk membersihkan tadi, untuk menghaluskan mulut teman-teman yang membuat terjadinya karang gigi tadi, karena dia dicampur oleh sisa makanan itu atau yang disebut plak itu. Nah, untuk mengurangi bakteri tadi dengan menggunakan obat kumur. Oke, itu saja penjelasan dari saya hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari Saya mau bertanya, apa perlu pentingnya untuk membersihkan karang gigi? Mengapa perlu pentingnya menjaga ini karang gigi itu? Supaya apa? Supaya giginya teman-teman itu tidak supaya bersih, supaya kelihatannya, karena penyebab dari itu karang gigi kalau tidak dibersihkan, maka gigi teman-teman itu akan menyebab goyang. Karang gigi yang terjadi yang ada di dalam tadi, ada penjelasannya saya berkaitan dengan subgingival. Nah, subgingival itu yang ada di dalam saku gusi. Nah, yang ada di dalam saku gusi ini kalau misalnya tidak dibersihkan, maka karena giginya kita itu ditopang kuat oleh gusi dengan adanya namanya yaitu tulang gigi. Nah, kalau dia masuk ke dalam saku gusi ini karang gigi, nah gigi ini tidak bisa ditopang kuat oleh gusi dengan apa? Tulang. Nah, lama-kelamaan giginya teman-teman itu goyang. Nah, jadi kalau goyang pasti otomatis tanggal pasti, kalau misalnya giginya bagian depan yang tanggal pasti otomatis penampilan jelek. Nah, kalau misalnya teman-teman tuh duduk dengan teman-teman yang lain pasti merasa malu lah kalau misalnya giginya sudah tanggal bagian depan. Nah, estetik jelek sih itu. Oke. Oke, merapat kembali. Seperti yang dijelaskan tadi, adanya karang gigi supragingival. Nah, karang gigi supragingival ini menyebabkan gigi menjadi langgar. Ada celah-celah. Kalau misalnya kita sudah membersihkan karang gigi, pasti otomatis giginya kelihatan langgar. Nah, kita harus mencegahnya dengan apa? Masakan behel gigi. Kawat, atau yang disebut sering-sering bilang kawat gigi. Nah, itu membuat gigi kita menjadi rapat lagi. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Ada Pak. Nah, apakah gigi karies dengan sisa akar ini sudah termasuk? Itu beda, tapi kalau misalnya akibat lanjutannya nanti, kalau misalnya karang gigi ini tidak dibersihkan, bisa akibat lanjutnya juga terjadinya karies. Nah, ini karang gigi ini itu disebabkan karena apa tadi? Plak tadi atau sisa makanan yang menempel pada permukaan gigi. Nah, itu juga agak beda, tapi kalau misalnya akibat lanjutan bisa terjadinya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Tidak ada. Oke, saya bertanya kepada teman-teman. Penyebab dari itu karang gigi tadi apa ya? Oke, lagi. Seperti apa sih makanan manis? Coklat. Oke. Kopi. Apalagi itu sudah. Oke. Kalau pencegahannya kan? Pencegahannya itu ada konsumsi goreng sayur, banyak minum air putih. Berarti sudah. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya hari ini. Terima kasih atas waktu yang disampaikan. Selamat sore.